Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor. Apel bersama aparatur sipil negara, lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 11 Agustus 2025. Siap mengikuti apel. Lanjutkan. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Semuanya diistirahatkan. Istirahatkan. Rasain seluruhnya. Istirahat tempat. Gerak. Selamat pagi buat kita semua. Pagi. Luar biasa. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD dan Bapak Ibu semua, keluarga besar ASN pemerintah Provinsi NTT yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, napas kehidupan untuk bisa memulai hari baru di minggu kedua bulan Agustus ini untuk bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita untuk bisa kita laksanakan dengan baik. Yang berikut, kita hari ini di minggu pertama ini, di hari pertama minggu ini banyak sekali agenda yang akan kita kerjakan dalam minggu-minggu ini. Untuk itu diharapkan agar kita semua bisa berpartisipasi aktif dengan caranya masing-masing untuk mendukung beragam kegiatan yang akan dimulai dalam minggu ini. Pertama, nanti sore sudah ada pembukaan pameran pembangunan. Diharapkan agar nanti semua pimpinan OPD menugaskan orang-orang terbaiknya yang komunikatif sesuai dengan yang sudah rapat terakhir dengan Pak Wakil Gubernur untuk bisa menjadi wajah-wajah dari setiap OPD di setiap stand. Seluruh stand yang ada dari mewakili pemerintah Provinsi NTT yang bisa menggambarkan dengan baik apa yang menjadi pencapaian ataupun juga rencana dalam kerja-kerja OPD kita ke depan, baik yang sudah maupun juga yang akan kita kerjakan. Apakah semua sudah diberikan tanggung jawab oleh pimpinan OPD masing-masing? Sudah? Sudah? Oke. Jadi pertama kita besok nanti sore pembukaan untuk pameran pembangunan. Dan diharapkan agar semua kita tanpa kecuali untuk memeriahkan pameran pembangunan ini, mulai hari ini jangan lupa mulai menaikkan atau menyampaikan kepada medsos masing-masing terkait dengan agenda yang sudah dicanangkan akan kita mulai hari ini, pameran pembangunan. Jadi medsos masing-masing ASN se-NTT ini, yang pemerintah provinsi se-NTT ini, diharapkan agar juga menaikkan berbagai program, berbagai rencana kerja yang sudah kita canangkan ini, dan seperti hari ini diminta agar semua media sosial, semua ASN juga mempromosikan, menyampaikan di masing-masing medsos. Apakah bisa? Siap? Mulai pagi ini. Jadi mulai pagi ini semua medsos mulai naik sudah tuh. Hari ini mulai pameran pembangunan Provinsi NTT, sehingga semua masyarakat tahu, semua follower pengikut dari Bapak Ibu semua tahu, dan juga orang tahu bahwa semua ASN juga menjadi juru bicara dari kegiatan ini. Jadi saya sudah 2 malam keliling-keliling mutar cek lihat
persiapannya mudah-mudahan sebentar sudah bisa finish semua. Mudah-mudahan kita bisa selenggarakan dengan baik. Dan karena ini waktunya pendek, jadi betul-betul dalam hari-hari pameran bangunan ini kita semua menjadi juru bicara untuk menyampaikan baik lisan maupun juga melalui medsos masing-masing. Bisa ya? Bisa. Jadi semua medsos tanpa kecuali maupun yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Tadi kita belum laporan kekuatan tadi Pak ya. Siap. Berapa yang datang dari total yang ada itu sebentar terakhir laporan lagi. Siapa yang bagian menyampaikan data ini? Pol PP. Siapa? Pol PP. Pol PP nanti disampaikan ya. Kekuatan terakhir yang hari ini hadir apel pagi berapa nih? Karena biasa ini pasti Pak Wagub dan saya kami akan selalu cek terus nih untuk memastikan nama-nama ASN yang ada ini juga semua aktif mulai apel pagi dan berbagai kegiatan. Jadi sebentar mulai disampaikan di masing-masing medsos untuk menyampaikan bahwa mulai sore ini jam 5 sore pembukaan pameran pembangunan. Ditambah lagi nanti yang hadir Juan Resa lagi, tak bola balik semua. Yesus siap saya ada berlaku. Tepuk tangan dulu buat kita acara sore ini, acara bagus ini. Nanti sore bisa rame-rame nonton bersama keluarga, ajak semua andetolan kerabat, atau mulai besok kalau yang bisa besok untuk ikuti pameran ini dengan baik. Yang kedua, besok juga itu kita sudah mulai juga melonsing yang namanya NTT Mart dan restoran Flama Morata atau restoran NTT. Ini juga sama, tepuk tangan dulu buat kerja dari semua OPD yang sudah terlibat, baik yang mulai dari OFOP kemarin. Hari ini kita sudah masuk pada kamar untuk kita jual OFOP itu namanya NTT Mart, sudah kita mulai. Kamar di mana kuliner NTT bisa tampil dengan baik itu kita sudah mulai juga dan membuat restoran Flama Morata atau restoran NTT. Rencananya besok di launching. Itu juga sama, nanti setelah NTT Mart nanti ini jalan, setiap OPD juga tanpa kecuali mulai juga rutin beli-beli barang-barang yang ada di NTT Mart ini, atau menganjurkan atau juga beli bawa ke rumah dan seterusnya. Itu juga barangnya kurang lebih sama dengan yang dijual di berbagai tempat yang lain. Cuma dalam rangka juga kita menghargai apa yang menjadi produk kita sendiri. Kita start dengan membeli dari kita sendiri dulu. Dengan demikian nanti semua barang-barang masyarakat itu juga mereka yakin bahwa ketika dia masuk di skema ini itu juga bisa jalan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi NTT, saya ulangi lagi ya, pertumbuhan ekonomi NTT 3 bulan dari mulai bulan April, Mei, Juni, Januari, Februari, Maret sudah kita punya 4,55% di atas tahun lalu. Kemudian juga tahun ini di 3 bulan kedua itu kita angkanya itu di 5,22%. Tepuk tangan dulu buat kita orang NTT. Itu di atas nasional yang 5,12%. Dan sekali lagi sektor pengungkit terbesarnya itu sektor pertanian. Sektor pertanian. Tepuk tangan dulu buat Dinas Pertanian. Jadi Pak Prabowo pompa di Jakarta kita juga bagus dapat di sini. Dengan pertumbuhan 5,22% ini, dan ini masih beberapa program nasional belum bergerak maksimal, program provinsi belum bergerak maksimal, belum juga tingkat 2. Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi kita di 3 bulan berikutnya ini bisa-bisa mungkin bisa di atas 6%. Sejauh MBG sudah berjalan optimal, sudah maksimal kita putar di situ. Kemudian juga program-program yang lain juga seperti mana kita rakor sudah berjalan dengan baik. Rasanya pertumbuhan kita bisa di atas 6%. NTT Mart sudah jalan di provinsi, nanti akan bergerak ke tingkat 2 se-NTT. Restoran juga sudah bergerak. Itu pasti akan mengungkit pertumbuhan ekonomi juga cukup bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa arah kebijakan nasional sudah jalan baik di tengah berbagai pro kontra yang muncul. Arah provinsi NTT juga sudah kita jalankan dengan baik karena pertumbuhan ekonomi itu adalah rujukan utamanya. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat itu berarti rujukan utamanya bahwa arah pembangunan kita relatif ya, tentu dengan berbagai catatan di sana sini, relatif sudah berjalan baik, sehingga kita tinggal bagaimana menjaga yang sudah positif, yang sudah bagus ini tetap kita pertahankan, yang kurang bagus kita benahi. Kita semua siap ya? Siap? Siap. Jadi itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Yang berikut lagi Bapak Ibu sekalian, minggu lalu itu kita sudah adakan ada 2 rakor. Rakor pertama itu rakor terkait dengan seluruh program pusat yang ada di daerah.
Yang dihadiri itu saya hitung-hitung itu ada kira-kira 16 kementerian lembaga. Yang semua program pusatnya ada di NTT ini. Masuk ke provinsi juga tingkat 2 NTT. Sudah ada rakor, hasilnya sudah ada, nanti akan disebarluaskan melalui berbagai unit masing-masing, OPD masing-masing, dan tim kerjanya sudah dibentuk. Sehingga dengan pencapaian itu mestinya kita tidak lagi perlu kerepotan berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan berbagai kekuatan untuk membuat program di NTT jalan. Sekali lagi, APBD kita memang ruang fiskalnya relatif terbatas. Tapi dengan kita menambahkan pembiayaan ataupun program alternatif dengan menggunakan APBN sebesar-besarnya yang bisa masuk ke sini, itu dipastikan kita tidak kekurangan kegiatan, tidak kekurangan program juga. Sekali lagi, sejauh bahwa kita semua bisa optimalkan program pusat dengan baik. Untuk itu hasil rakor kemarin setelah dipahami di masing-masing unit, masing-masing bidang dan seksi dan sebagainya, itu segera diterjemahkan apa yang bisa dilakukan dalam waktu berapa bulan sisa ini, sembari juga menyiapkan rencana untuk kegiatan 2026 nanti, yang juga pembahasannya lagi berjalan nanti sebentar lagi di DPRD dan sama pemerintah. Saya berterima kasih buat Pak Wakil Gubernur yang kemarin bersama dengan tim sudah bertemu dengan Wakil Menteri Perhubungan dan jajaran. Kita sudah akan dapat lagi beberapa kemudahan dari pusat lagi terkait dengan status internasional bandara dan juga berbagai dukungan pelabuhan dan darat. Tepuk tangan dulu buat Pak Wagub dan tim yang kemarin sudah mendapatkan dukungan ini, sehingga kita juga bisa lagi mendapatkan sebuah peluang baru lagi terkait dengan posisi strategis kita yang ada di wilayah paling selatan Republik ini. Untuk itu juga terkait hal ini, saya minta agar kita bisa saling kerjasama. Siapapun yang punya jalur di Jakarta, tanpa kecuali nih ya, bisa pimpinan OPD, bisa kepala bidang eselon 3-nya atau eselon 4-nya, bahkan sampai mungkin yang baru masuk sekalipun, CPNS ataupun P3K, yang punya jalur di Jakarta, baik itu keluarga, baik itu teman, baik itu teman seangkatan sana sini, teman sekolah, baik SD, SMP, SMA atau kuliah, siapa saja, kalau punya jalur di Jakarta, di kementerian lembaga maupun tempat-tempat lain, itu tolong diidentifikasikan dan dikasih pada pimpinan. Jadi biar kita follow up bersama di berbagai potensi yang ada itu, bagaimana kita bisa membuat urusan pribadi ini atau urusan pertemanan ini, urusan masa lalu ini, itu bisa menjadi sesuatu program yang positif bagi NTT. Pak Wagub itu kemarin pergi ketemu Wakil Menteri Perhubungan itu sahabatnya atau temannya di zaman waktu itu sama polisi. Saya juga sama nih, semua jaringan pusat yang saya miliki itu rata teman-teman lama semua. Nah sekarang berlaku juga bagi Pak Sekda, para asisten, staf ahli, para kepala OPD, pimpinan OPD dan semua teman-teman sekalian, para ASN, sampai pada level paling kecil ya, PNS ataupun ASN yang baru masuk ini, seluruhnya kalau punya jalur di Jakarta, kementerian lembaga apa saja, atau di berbagai hal positif yang lain, mungkin di lembaga NGO ya, LSM ataupun juga mungkin di perusahaan-perusahaan swasta besar, sejauh bahwa itu punya potensi ke NTT, komunikasi awal segera dengan yang bersangkutan, kemudian namanya kalau memang positif, kasih kepada pimpinan OPD untuk kami bisa follow up lebih lanjut, sehingga mereka punya makna bagi Nusa Tenggara Timur. Sehingga urusan-urusan pribadi tadi itu menjadi urusan bagi NTT ketika yang follow up itu pimpinan OPD atau misalnya Wagub atau misalnya gubernur, sehingga ada hal positif kita bawa ke Nusa Tenggara Timur. Ini dulu pernah dilakukan zaman Pak Ali Alatas menjadi Menteri Luar Negeri. Ini yang disebut dengan hubungan itu bukan cuma antar negara saja, tapi bisa people to people, orang per orang, itu juga itu bisa bermakna bagi Republik waktu itu pikiran. Nah sekarang konsep yang sama kita bawa ke NTT. Sekali lagi, bagi siapa saja teman-teman ASN yang punya jalur di Jakarta yang positif dan bagus ini, kasih kepada pimpinan untuk kita follow up sehingga bisa bermakna bagi Nusa Tenggara Timur. Bisa ya? Karena semua kita ini punya jalur, semua kita ini punya punya akses. Jadi jangan tunggu berpikir dari pimpinan, tapi semua kita saya tahu punya jalur yang bisa dimanfaatkan dan nanti tinggal diberikan kepada pimpinan. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, kami juga secara khusus mau menyampaikan bahwa kemarin ada Pak mantan Kepala Bappenas dan juga mantan Ketua Banggar DPR RI, Ketua Badan Anggaran, Pak Suharso Mono Arfa, sempat singgah sebentar di Kupang, berdialog terkait dengan bagaimana desain pembangunan NTT.
sebagai mantan Menteri Bappenas yang sudah biasa mendesain pembangunan negara ini dan terbiasa urus seperti begini. Kemarin beliau sudah memberikan banyak diskusi masukan bagi kita semua, dan nantinya pada saat kita merencanakan pembangunan untuk 2026 nanti, diharapkan agar setiap OPD sudah datang dengan usulan yang jauh lebih terukur, baik itu program, pencapaian, parameter dan sebagainya, sehingga dengan segala keterbatasan anggaran kita yang ada ini, kita bisa memaksimalkan agar kita bisa mencapai target pembangunan dengan baik. Nanti setiap OPD saya berharap agar bisa menerjemahkan dengan baik, dan rencananya di bulan September nanti beliau akan datang lagi sini sekali lagi untuk membantu kita, nanti pemerintah bersama dengan DPRD Provinsi NTT kita diskusikan dengan baik agar pencapaian kita itu bisa mengungkit dan bisa menyaksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan bisa kita bagi dengan adil ke seluruh NTT. Yang berikut juga tidak kalah pentingnya adalah nanti dalam minggu ini juga kita ada acara pawai pembangunan dan juga berbagai aktivitas yang lain. Kami berharap agar juga nanti semua kita mempersiapkan diri agar nanti dalam rangka 80 tahun kemerdekaan ini kita bisa menyongsongnya dengan baik. Dan terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk menundukkan kepala. Kita berdoa bagi keselamatan jiwa dari ada ASN kita yang meninggal, Pak Cornelis, di salah satu OPD bidang peternakan di Sumba, dan juga bagi semua yang mungkin belum sempat kita doakan di waktu yang lalu, para ASN kita yang sudah gugur mendahului kita, sudah meninggal, sudah wafat, dan juga secara khusus juga kita berdoa bagi adik kita Luki, seorang tentara pembangunan yang meninggalkan kita karena kekerasan yang dialaminya di Nagakeo beberapa waktu lalu. Kemarin saya beserta istri saya, kami sudah mengunjungi keluarga korban. Sedih memang mendengarkan kisahnya. Dan yang luar biasa dari orang tua korban, Pak Christian adalah, dan ibunya, mereka ingin agar peristiwa ini menjadi peristiwa terakhir yang terjadi bagi anak-anak yang harus meninggal karena faktor kekerasan yang dialami. Jadi kita berdoa bagi semua yang sudah mendahului kita ini agar jiwa mereka tenang di sisi Tuhan, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketambahan, dan kita semua, untuk teman-teman kita yang sudah meninggalkan kita di ASEAN juga mereka menjadi pendoa bagi kita semua. Saya pesan kita semua berdoa sebentar untuk semua arwah rekan-rekan kita di ASEAN yang sudah menurut kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan juga saya lupa tadi sebelum saya tutup, hari ini juga akan ada 2 komisi DPR RI akan datang ke NTT. Komisi 9, ini teman-teman saya dulu masa saya DPR RI akan ke sini, nanti mereka akan landing jam 11 siang kurang lebih, untuk melakukan kunjungan reses komisi di sini. Komisi ini terkait dengan aspek kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan, dan lalu juga bersamaan dengan komisi 9 nanti datang komisi 12. Komisi 12 ini terkait dengan ESDM, listrik, minyak gas, juga pertambangan, investasi, dan beberapa lagi sektor yang lain. Jadi bagi OPD-OPD terkait diharapkan untuk mengikuti kunjungan reses komisi ini dengan baik dari awal sampai akhir. Di saat-saat seperti ini, biasanya DPR RI itu mudah mendengarkan masukan dan kita bisa bicara banyak hal di saat-saat model begini. Jadi bagi OPD-OPD terkait atau yang ditugaskan mendampingi ataupun terlibat dalam kunjungan reses komisi 9 dan 12 DPR RI ini yang sudah dibagi oleh Pak Sekda atau yang ditugaskan, itu diharapkan untuk mengikuti dengan baik, ya, mengikuti dengan baik, dan sampai dengan besok pulang itu diupayakan agar situasi informal ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa tanya dan bisa diskusi apa saja terkait dengan bidang tugas dari komisi tersebut, atau juga bisa juga di luar itu, nanti mereka bisa komunikasi dengan teman-teman yang lain. Jadi sekali lagi, karena ada 2 komisi yang datang hari ini dan dua-duanya ini penting bagi NTT, jadi bagi komisi yang sudah, bagi OPD terkait yang sudah ditugaskan bisa bertugas dengan baik. Dan seperti tadi sudah saya sampaikan juga terkait dengan medsos, hari ini semua medsos Provinsi NTT, ASN Provinsi NTT bicara tentang pembukaan
acara sore nanti ini terkait dengan pameran pembangunan. Besok juga para ASN juga kita wartakan juga terkait dengan NTT Mart dan restoran NTT atau restoran Promo Merata. Nanti juga pawe pembangunan, acara TOR di NTT ataupun agenda-agenda besar provinsi NTT juga nanti ketika kita minta untuk seluruh ASN suruh naikin ke medsos, semua bisa naikkan bersama-sama. Bisa ya? Bisa? Jangan sampai narasi positif pemerintah provinsi, narasi ataupun cerita positif dari setiap OPD kalah hanya karena oleh hoaks dan ujaran kebencian. Jadi kita mesti melawan itu semua dengan memberikan hal-hal positif yang memang sudah, sedang, dan akan kita kerjakan melalui kekuatan kita se-NTT. Bisa ya? Nanti kita akan tugaskan khusus ini. Saya sudah minta sama Ibu Priscilla Parera ini, untuk setiap OPD itu siapkan masing-masing minimal 2 orang. Anak-anak muda terutama, yang biasa main medsos, dan siap dibentuk menjadi para juru bicaranya Pemda Provinsi. Jadi setiap OPD termasuk biro-biro itu minimal 2. Nanti itu mau dilatih khusus biar bisa menjadi juru bicaranya Pemda Provinsi. Kalau cuma berharap dari Kominfo berat. Berharap cuma dari administrasi pimpinan punya Bu Priscilla juga berat. Mesti semua OPD mesti terlibat. Jadi siapkan 2 orang nanti. Seperti sudah APIP kita sudah punya untuk yang pengawas internal. Nanti khusus yang untuk juru bicara Pemprov ini kita bikin 2 orang per unit, per OPD ataupun per biro di tempatnya Pak Sekda. Jadi biar nanti ini akan dilatih khusus biar nanti mereka bisa menjadi juru bicara untuk setiap OPD dengan baik. Jangan sampai kita bikin positif nanti dihajar di medsos langsung lemas semua nanti. Padahal kita bikin sudah semaksimal yang bisa kita bikin. Jadi nanti disiapkan 2 orang per unit untuk nanti jangan anak muda ya, laki perempuan, untuk nanti mau kita siapkan menjadi juru bicara Pemda Provinsi yang bisa bicara di luar saya, Pak Wagub, Pak Sekda, dan pimpinan OPD. Yang anak-anak muda ini juga bisa untuk berbicara dan memahami apa harus disampaikan di medsos dan sebagainya. Bisa ya? Nanti disiapkan anak-anak muda itu yang baru-baru masuk itu kayak CPNS, P3K yang muda-muda yang bisa disiapkan di situ, kita siapkan dengan baik. Itu saya bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat bekerja di minggu ini. Jaga kesehatan dengan baik, tidur cukup. Kemudian juga saling mengingatkan untuk kita bisa berkembang dengan baik. Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi. Hari ini menjelang hari kemerdekaan. Merdeka! 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 Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel bersama aparatur sipil negara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Selesaikan, bubarkan. Selesaikan, bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel diperkenankan meninggalkan tempat apel. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan.